Halo para penggemar dan sahabat Suyanto.id. Sampai di sini kita masih bertemu dengan Profesor Dr. Ali Sauhah. Kita berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat di channel pendidikan Suyanto.id. Materi kita masih merupakan kelanjutan yang lalu, ini episode kedua, yaitu mengenai skripsi, tesis, disertasi. Apa yang membedakan mereka? Apa yang membedakan hakikatnya? Kita sapa dulu tamu agung kita. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Yanto kabarnya? Baik-baik. Alhamdulillah sudah vaksin komplit yang kedua. Jadi optimisme dibangun dalam benak bahwa sudah imun walaupun tetap protokol kesehatan. Pak Ali sudah belum ya? Saya belum divaksin karena tidak jelas status saya itu siapa yang merawat saya, memperhatikan vaksin untuk saya, tapi saya pokoknya siap kalau diberi tapi tidak mencari. Ya, imun saya cara lain. Semua. Nanti cari yang mandiri saja, sebentar lagi mandiri pasti ada. Ya, ya. Ya oke lah. Back to laptop. Ya Pak Yanto. Skripsi, tesis, disertasi, apa yang harus disampaikan Pak Ali hari ini? Ya, kini saya ingin mengulang ya tema episode pertama, kemudian ini episode kedua. Ada kemungkinan masih berlanjut ke episode ketiga ya. Jadi pada dasarnya ini kita bicara mengenai karya ilmiah yang sifatnya akademik ya, karya ilmiah, penulisan karya ilmiah. Ya, karya ilmiah itu kan produk ya, produk dari kegiatan-kegiatan akademik, khususnya kegiatan melakukan penelitian. Jadi sebetulnya ini tidak hanya nanti pada dasarnya itu tidak hanya produk ilmiah dalam bentuk yang formal, ya, kaitannya dengan pendidikan S1, S2, S3, skripsi, tesis, disertasi, tapi juga menyangkut bagaimana karya ilmiah dalam bentuk lain, khususnya yang sekarang ini banyak menjadi perhatian, banyak menjadi obsesi lah gitu, para dosen, ya, juga mahasiswa yang menulis skripsi, tesis, disertasi, yaitu dalam bentuk artikel dalam jurnal. Jadi pada dasarnya kita bicara mengenai persamaan dari berbagai sudut ya, baik itu persamaan dan perbedaan antara skripsi, tesis, disertasi, tapi juga persamaan dan perbedaan antara skripsi, tesis, disertasi dibandingkan dengan artikel yang disiapkan untuk bisa dimuat di jurnal. Itu besarannya, jadi episode 1, 2, dan 3, kalau nanti ada yang ketiga, itu ya itulah pada dasarnya. Jadi tentu tidak bisa masing-masing secara terpisah, bisa juga loncat-loncat lah gitu. Ya. Salah kita sudah bicara mengenai skripsi, tesis, disertasi dilihat dari aspek kuantitas. Ya. Ini mungkin mulai dengan aspek kualitas gitu Pak Yanto. Ya boleh. Ya. Jadi aspek kualitas khususnya skripsi, tesis, disertasi itu memang tidak mudah ya, apalagi kaitannya misalnya menulis panduan penulisan skripsi, tesis, disertasi yang kemudian membedakan mutu kualitas skripsi, bedanya apa dengan tesis bedanya dengan disertasi. Ini juga pernah kita singgung sebelumnya sebetulnya. Ya. Jadi pada dasarnya kalau dalam bentuk panduan itu bisa saja ditulis. Itu misalnya dari segi variabel misalnya, kalau skripsi itu ya cukup 1, kalau tesis itu ya lebih dari 1. Kalau nggak boleh sekarang juga. Ya, jadi itu dalam kaitannya menulis panduan penulisan skripsi, tesis, disertasi, tapi nggak mudah juga. Dan akhirnya itu juga sangat tergantung pada ukuran yang ditetapkan oleh masing-masing pembimbing
dan penguji yang kira-kira membedakan Ya, itu skripsi, tesis, disertasi itu apa, gitu, Pak Yanto. ya betul. Oke. Jadi kalau dalam kaitannya dengan tataran penulisan skripsi, tesis, disertasi, memang masih belum jelas benar lah gitu. Hmm. Masih sangat relatif, masih sangat subjektif ya kalau mau saya katakan, karena itu subjektivitas pada pembimbing dan pada penguji. Ya, pernah kita sebutkan S1 rasa S2, S1 rasa S3, kalau kemudian pembimbing itu tuntutannya tinggi, tapi kalau pembimbing tuntutannya dibiarkan saja, bisa terjadi S3 rasa S2, bahkan bisa Tapi S3 juga rasa. penulis Pak Ali, tergantung juga. Ada yang mahasiswa demanding itu. Jadi pengennya punya tesis disertasi yang baik, ada juga kan. Jadi Bisa juga. itu juga menentukan kualitas juga saya Bisa kira. juga. Pak Yanto, kalau saya menyebut bahwa ada juga yang disertasi rasa S1, ingat bahwa pernah ada masalah plagiarism ini. Oh iya. S1 diplagiat oleh S3. Itu karena S1-nya rasa S3 atau karena S3-nya rasa S1 pun nggak apa-apa gitu. Oh berarti itu S1-nya rasa S3 itu saya kira. Ya itu kita berprasangka yang baik aja lah gitu. Ya, ya. Lepas dari itu ya juga tidak baik ya karena itu plagiasi ya. Tapi itu tadi ini nyata loh, ini nyata. Apalagi kalau dibandingkan antara standar mutu dari berbagai perguruan tinggi yang memang heterogen ya, jadi bisa juga beda. Di tempat Pak Yanto bisa juga itu begini, di tempat saya juga begini, itu bisa juga beda. Itu pentingnya, sebetulnya itu pentingnya ketentuan dari dikti ya dulu itu mengenai adanya, atau konvensi lah ini, adanya penguji eksternal dari luar perguruan tinggi untuk disertasi. Iya, iya. Dan jalan itu masih jalan Pak Ali. Masih jalan tuh, masih jalan. Bahkan sudah ada kecenderungan sekarang ini di tempat saya itu di tempat saya dulu mengabdi ya, yaitu di Universitas Negeri Malang itu berpikir untuk juga menghadirkan penguji dari luar negeri yang tinggi yang memang cukup bereputasi. Ini dalam kaitannya dengan ingin agar punya standar yang tidak dipengaruhi oleh suasana subjektivitas para pembimbingnya itu Pak Yanto. Ya, tapi eksternal Ya, sekarang agak sulit Pak Ali karena iya. nggak bisa dibayar. Iya. Tapi gini loh Pak Yanto, sebetulnya kalau dari pembayaran itu, kalau pengalaman saya diminta untuk menjadi penguji luar dari beberapa perguruan tinggi di Australia, ada ANU, ada Sydney, ada yang terakhir itu Charles Darwin University, itu sebenarnya nggak banyak juga loh anunya. Ya. HR-nya itu nggak banyak juga ya. Ya. Tapi kalau saya diminta itu bukan karena HR-nya itu, tapi satu recognition itu yang lebih berharga. Itu lebih membuat umur lebih panjang itu. Ya, tapi jangan mikir HR-nya yang tidak banyak loh ya, itu bisa Ya tentu. nanti gerundel terus kalau gitu. Ini kok hanya sedikit gerundel terus, tapi harusnya itu yang harganya mahal itu tidak sembarang orang ya. Jadi itu Pak Yanto mengenai mutu skripsi, tesis, disertasi. Nah, saya kemudian ingin agar ini kan juga tidak bisa dilepaskan dari kepatuhan terhadap regulasi. Ya. Saya tidak ingin menyinggung masalah KKNI, tapi yang jelas itu kepatuhan terhadap regulasi untuk publikasi yang diwajibkan bagi mahasiswa lulusan S2. Nah, ini bisa juga menjadi bagian dari penjaminan mutu, ya karena kalau kemudian itu publikasi di jurnal-jurnal level tertentu, maka sebetulnya itu melibatkan penguji atau penjamin mutu dari luar, eksternal, yang tidak ada kaitannya dengan kelembagaan, sehingga kemudian tidak relatif, tidak ada subjektivitas, karena pada dasarnya
pengelola jurnal yang kemudian melibatkan reviewer itu tidak peduli ini siapa dari perguruan tinggi mana. Dan itu kalau di review itu kan blind ya. Iya, betul. Iya, betul. Ya, jadi saya kira masalah yang kalau toh disebut masalah ya, pengendalian mutu yang membedakan skripsi, tesis, disertasi itu bisa saja kemudian dikaitkan dengan bagaimana nanti skripsi, tesis, disertasi itu dipublikasikan. Tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa skripsi menurut Permendikbud nomor 3 tahun 2020 dan itu sudah berlanjut dari permen-permen sebelumnya yang tertuang pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, itu skripsi tidak diwajibkan untuk bisa publikasi di jurnal. Ya. Jadi cukup diunggah di repository saja. Pak Yanto, jadi saya kira ini momentum yang bagus untuk berbenah. Ya, ya betul. Artian meningkatkan mutu lah, pengendalian mutu, tesis dan disertasi. Repository itu di Indonesia semua perguruan tinggi punya nggak Pak Ali? Atau harus di kementerian? Oh, di masing-masing perguruan tinggi aja. Jadi repository-nya ini disimpan seperti tempat menyimpan lah. Ya. Jadi karena sudah rak buku itu kegedean lalu disimpan di situ. Tempat menyimpan lah. Di dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu tidak disebut bentuknya seperti apa. Yang disimpan di repository itu bentuknya seperti apa. Ya, ya. Dalam bentuk skripsi yang konvensional itu apakah dalam bentuk artikel yang siap disubmit ke jurnal. Tapi saya ini masalah juga tidak meremehkan ya, tidak underestimate mutu skripsi loh. Di beberapa perguruan tinggi skripsi itu publishable itu. Iya, ada. Ya, sehingga kemudian itu tempat penyimpanan bisa dalam bentuk skripsi saja, bisa juga dalam bentuk skripsi dan artikel. Yang kemudian mungkin dalam menunggu upaya agar skripsi yang dalam bentuk artikel itu bisa dipublikasikan, itu tetap disimpan di repository. Nanti kalau kemudian ini bisa saja diturunkan atau tetap saja ada di situ, itu kan tempat penyimpanan saja. Tapi tempat penyimpanan itu kan nggak menentukan requirement apa-apa. Yang penting punya ditaruh di situ. Iya, betul ya. Jadi kalau dari segi kepatuhan ya Pak Yanto, kepatuhan terhadap regulasi ya itu sudah cukup. Ya. Tapi kalau kemudian gini Pak Yanto, kalau kemudian itu berpikir tentang produktivitas para akademisi, para dosen, para pembimbingnya, saya kira peluang skripsi ini kan jumlahnya lebih besar ya, lebih banyak ya daripada tesis dan disertasi. Apalagi ada perguruan tinggi yang belum punya pasca sarjana. Iya. Ya. Perguruan tinggi yang punya pasca sarjana itu bisa para dosen pembimbingnya itu kemudian memaksimalkan mutu ya penyelesaian skripsi itu yang kira-kira mungkin juga selevel dengan pembimbingnya sehingga kemudian itu nanti kalau diterbitkan dalam bentuk artikel di jurnal nama-nama pembimbing menjadi co-authors. Ini peluang banyak tuh perguruan tinggi yang mungkin masih di tempat saya juga begitu. Saya juga co-author orang-orang yang saya bimbing. Itu ya selalu. Ya, betul. Tapi harus selevel Pak Yanto, kalau jangan sampai nanti kemudian kalau nama Pak Yanto dicantumkan ini kemudian ada sesuatu Pak Yanto mengatakan, oh ini bukan tulisan saya, ini tulisan mahasiswa saya gitu. Kalau sudah menjadi namanya itu dimasukkan sebagai authors, itu harus ikut. Ini atau bilang, oh ini tulisan ghostwriter ini. Ya. Ya, jadi gitu Pak Yanto mengenai masalah mutu ya. Jadi masalah mutu itu sekali lagi menurut saya harus dipikirkan bagaimana caranya agar skripsi, tesis, disertasi itu filter mutunya itu tidak hanya pada dosen pembimbing, tidak hanya pada penguji yang menurut saya relatif subjektifnya itu sangat lenient lah siapa yang diuji kemudian
apalagi kalau ini yang diuji ini udah mentok itu, tidak bisa tidak bisa dituntut lagi. Kalau dituntut malah tidak jadi nanti. Ini kan ya. Jadi ya, tetapi Pak Yanto, kalau kemudian itu tadi filternya itu melibatkan walaupun mungkin skripsi, tesis, disertasi, tapi dari awal itu tuntutan mutunya sudah harus sesuai dengan target publikasi tadi. Ya. Jadi pengawalan dari awal, ya, pengawalan dari pada waktu mengusulkan topik, menulis proposalnya, bukan kemudian dicegati di belakang. Ya. Itu maksud saya. Jadi itu lebih tidak filter, mungkin benchmark. Oh ya, ya. Ya, betul. Ini yang tadi saya persoalkan adalah mutu yang kemudian kalau tidak ada benchmark-nya itu kemudian sangat tergantung. Bisa saja tadi guyonan-guyonan kita tadi, bisa juga S3 rasa S1 atau minimal S2 itu terjadi kalau kemudian tidak ada benchmark. Karena dasarnya nanti kalau dibiarkan saja, disertasi yang harusnya bisa dimuat di jurnal internasional bereputasi, itu nggak akan pernah dimuat. Ya, betul. Jadi kalau ada policy ijazah baru dikeluarkan kalau sudah ada bukti publikasi, mungkin ijazah itu tidak akan pernah bisa diambil. Kalau tidak dikawal dari awal, ya ini loncat-loncat ya. Cara bagaimana ngawal gitu. Tapi masalahnya Pak Ali, kita itu rasio dosen dan mahasiswa itu wah luar biasa. Saya membimbing itu waduh. Cepat itu ditagihi mahasiswa. Saya bilang antri kan gitu. Iya, jadi berarti Pak Yanto ini memang masalah besar ya mengenai kewajiban pembimbing mengawal dari awal dengan volume mahasiswa, banyaknya mahasiswa yang harus dibimbing. Dan baca itu kan ya kapasitasnya kita ya kan masih harus kuliah, masih macam-macam. Sehingga saya itu termasuk proponen untuk mahasiswa itu mengambil tidak selalu skripsi untuk S1. Tapi itu kendalanya banyak. S1 ya. Kendalanya ketika mengambil ekuivalennya, itu katanya mahasiswa jauh lebih sulit daripada skripsi. Karena nggak jelas rambu-rambunya. Iya, betul. Betul Pak Yanto. Jadi sebetulnya ini secara nasional ya. Kemungkinan kalau dalam tingkat nasional kita bisa berpikir kira-kira sebetulnya capaian pembelajaran ya, kalau kita lihat SKL, pembelajaran dari penulisan skripsi itu apa? Capaian pembelajaran itu bisa saja kita titip-titipkan pada setiap mata kuliah. Ya. Jadi tidak lagi harus menulis skripsi. Artinya seperti di Amerika nggak ada skripsi, saya kira. Tapi ada tesis saja tidak semuanya wajib Pak Yanto. Tesis. Ya tesis, ya maksud saya untuk kelas undergrad itu nggak ada menurut saya. Jelas tidak ada. Jelas tidak ada. Tapi dia satu mata kuliah papernya bisa 4. Iya, itu makanya Pak Yanto. Jadi artinya ini omong-omongan serius ini, walaupun kita senyum-senyum ketawa-ketawa. Tapi paling tidak kita berdua sepakat itu skripsi itu merepotkan dan belum jelas capaian pembelajarannya. Betul. Termasuk kerepotan itu terkait dengan kesediaan dosen dari segi waktu dan perhatian ya. Ya, karena terlalu banyak mahasiswa kecenderungannya perguruan tinggi itu kan menambah-nambah mahasiswa loh Pak Ali. Iya. Sekarang kan terutama yang bentuk-bentuk BLU itu kan kalau mahasiswa banyak kan duitnya banyak juga. Nah, rasio dosen dan mahasiswa untuk bimbingan skripsi itu sudah luar biasa. Dan pada taraf jenuh sebenarnya sekarang ini. Jenuh mahasiswa itu ya skripsinya ya ditulis sama saja. Ya, jadi sekali lagi kalau saya boleh ngulang, idealnya Pak Yanto, untuk menghasilkan skripsi yang publishable, yang kemudian tadi saya sebut bisa juga
berarti meningkatkan produktivitas para pembimbingnya pada waktu menjadi artikel. Tapi tampaknya itu terlalu ideal ya barangkali ya. Karena pada dasarnya kenyataannya setiap dosen itu tidak akan mungkin bisa mengawal mutu skripsi karena banyaknya mahasiswa S1. Ya, betul. Dan salah satu alternatif ini serius menurut saya. Ya. Kita bicara di forum apa Dirjen lah gitu, Dirjen Dikti ya kalau boleh kita sebut. Itu bahwa pada dasarnya capaian pembelajaran, ini poin yang mungkin perlu kita hati-hati mengatakannya. Ya. Capaian pembelajaran yang diharapkan diperoleh dari penulisan skripsi itu dipindahkan, ya. dititipkan, diwajibkan untuk masuk ke semua mata kuliah. Dalam misalnya itu tadi wajib ada makalah. Ya. Bisa. Jadi kalau dalam kaitannya dengan misalnya nilai yang diperoleh dari setiap mata kuliah di S1 itu kan tidak ada ketentuan yang jelas ya, tetapi kemudian bisa aja itu ada tuntutan agar ini kalau skripsi mau dihapus lah ya. Ini ada kewajiban setiap mata kuliah untuk bisa menghasilkan nilai tertentu, maka kemudian itu wajib ada penulisan makalah. Ya. Nah, makalah itu bisa juga hasil dari studi kasus yang dilakukan oleh mahasiswa terkait dengan mata kuliah itu. Yang berbasis juga mungkin penelitian, paling tidak kajian pustaka. Gitu. Ya. Nah ini kalau semua mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa di S1 juga mewajibkan mahasiswa menulis makalah, maka sebetulnya lebih tinggi mungkin perolehan pembelajarannya daripada menulis skripsi. Oke ya. Ya. Oh. Dan Pak Yanto, ya. makalah-makalah yang dihasilkan dari mata kuliah itu juga berpeluang untuk publikasi, Pak Yanto. Iya, ya. Tapi sekarang masih ada nggak jurnal itu yang non riset jurnal itu masih ada nggak Pak Ali? Oh gini, jadi masalahnya kan jurnal itu sebenarnya yang dituntut adalah adanya sesuatu yang baru, relatif baru gitu. Ya. Bisa dihasilkan bahkan disertasi, itu tidak harus penelitian yang sifatnya itu empiris data lapangan, tapi bisa juga diperoleh dari pemikiran-pemikiran yang terakumulasi dalam literatur, Pak Yanto. Nah, itu tidak kalah pentingnya itu. Kultur seperti itu tidak bisa dipahami semua orang, Pak Ali. Jadi betul. Tetapi kemudian tadi misalnya untuk mata kuliah tadi, bisa juga hasil kajian pustaka yang kemudian ada persyaratan-persyaratan tertentu, misalnya itu yang dikaji itu hasil penelitian yang terbit di mana, mungkin katakanlah artikel hasil penelitian yang terbit di jurnal-jurnal yang akreditasinya tidak usah tinggi gitu. Tuntutan mata kuliah itu tadi dulu. Ya, itu tuntutan orang beranggapan Pak Ali bahwa data sekunder itu masih dianggap saja nggak bermutu gitu loh. Jadi kan itu harus diubah itu. Riset ekonomi itu menggunakan data jarang. Ahli ekonomi menggunakan data sendiri, selalu dari BPS, dari survei ekonomi gitu. Nah, orang-orang lain, dulu saya mengusulkan data di UN itu berpuluh-puluh ribu. Kenapa nggak dijadikan untuk riset disertasi? UKG itu jutaan. Jadi itu kan bisa. Dulu waktu saya di sana itu ada data di publish nasional namanya School Beyond, itu menggunakan sampel kalau nggak keliru itu 15.000 siswa di Amerika. Itu jadi disertasi banyak sekali itu. Iya. Ya, tapi meta sintesis, meta analisis ya itu apa? Jadi mungkin saja itu perlu dimasukkan dalam materi untuk metodologi penelitian barangkali ya. Iya. Memanfaatkan pustaka. Mungkin saja gini Pak Yanto, menurut saya orang alergi dengan penelitian yang dihasilkan dari kajian pustaka karena mungkin tampaknya hanya kompilasi saja.
Nah, Nggak ada konten analisis sama sekali. nggak ada apa mensintesisnya itu nggak ada, memunculkan, menggabungkan satu, kemudian muncul ide baru, muncul temuan-temuan yang baru. Salah satu contoh yang relatif mudah ya, jadi misalnya kalau misalnya belum ada kategorisasi mengenai temuan-temuan, pemikiran si A, si B, si C, pemikiran A, pemikiran B, pemikiran C itu tersebar di mana-mana. Kemudian mahasiswa penulis disertasi pun itu bisa kemudian nelaah itu tadi, kemudian memunculkan kategorisasi. Kalau pemikiran si A itu begini, bedanya dengan B begini, bedanya dengan C begini, itu temuan itu Pak Yanto, temuan baru itu kalau sebelumnya itu. Ya, tapi orang sudah di frame mindsetnya, nggak ada hipotesisnya ini. Ya mungkin hipotesisnya sebenarnya ada juga ya, kalau si A begini, si B begini, si C begini, maka kemudian persamaan perbedaannya itu begini, itu kan bisa menjadi hipotesis itu. Tapi betul Pak Yanto, ini saya tidak memikirkan sebelumnya dengan forum dialog dengan Pak Yanto ini, saya kira ini tadi peluang untuk kemudian mengganti capaian pembelajaran yang diperoleh dari skripsi dialihkan ya ke setiap mata kuliah. Ini jelas ini SKL profil lulusannya akan jelas, lulusannya jelas akan meningkat mutu. Ya, ibaratnya seperti pendidikan karakter loh, diintegrated kan, integrated to subject matter. Gitu. Iya. Di situ kan betul. Itu analisis di situ. Nah, betul. Dan itu tadi poin Pak Yanto tadi, bahwa tidak harus kemudian mencari data di lapangan, tidak harus mencari data yang primer, data sekunder, tetapi sekunder dalam artian betul-betul literaturnya itu punya klasifikasi lah. Klasifikasi dari segi mutu itu kan sekarang itu mudah aja, itu teks di Scopus misalnya aja, itu saya tidak ingin mengatakan bahwa itu Scopus itu sudah segala-galanya ya. Tapi yang biasa disebut-sebut ya. Jadi kemudian mungkin kalau terakreditasi di nasional, ya misalnya kalau S1 misalnya kalau di kajian pustakanya itu diambil dari artikel yang terbit di jurnal Sinta 2, Sinta 2, itu saya kira tidak apa-apa. Kalau kemudian itu bisa Sinta 1 atau tidak sama masalah. Ini klasifikasi untuk mutu makalah. Nah, saya kira ini dua poin tadi Pak Yanto. Ya, betul. Saja kita bawa lah kemana itu ide itu. Ya Pak Ali lah. Mumpung Pak Ali masih sok main di dikti gitu. Oh, mungkin ditulis di Kompas ya. Ya, betul. Penghapusan heboh. Ya nggak apa-apa. Dihapus saja karena capaian pembelajarannya nggak jelas gitu Pak. Ya, itu mesti diterima itu. Dan waduh, ini bisa juga dalam puasa ini saya tulis itu. Ya, novelty-nya ada itu. Ya, kemudian di dalamnya itu mengenai bagaimana makalah-makalah yang harus dihasilkan setiap mata kuliah tadi, termasuk salah satunya dengan cara studi pustaka itu. Ya. Nah, ini amunisi Pak Yanto. Insya Allah Pak Ali. Terus ini Ini sudah waktunya kita sudah harus break. Jadi yang disampaikan concluding remark Pak Ali? Silakan. Ya, itu tadi sebenarnya concluding remark, tapi untuk episode berikutnya bukan menjanjikan ya. Mungkin kita bisa bicara mengenai bagaimana agar kemudian mahasiswa penulis skripsi, tesis, disertasi itu melakukan kegiatan itu sekali saja, meneliti untuk skripsi, tesis, disertasi, dan juga sekaligus siap hasil skripsi, tesis, disertasi untuk disubmit ke jurnal yang bereputasi tanpa harus mengubah lagi skripsi, tesis, disertasi. Iya. Saya kira itu tidak pasti terjadi Pak Ali. Besok episode 3 ngomong itu, jangan mudah-mudahan. Ya, saya
Ya, tidak ingin menjamin ya, insya Allah saya akan. Itu kalau di Jakarta 3-in-1, ini paling tidak 2-in-1, menulis disertasi sekaligus dia siap submit di jurnal. Ya, Scopus. Nah, itu kiatnya seperti apa? Kemudian saya ingin menjanjikan juga, insya Allah, kalau pernah kita bicarakan mengenai yang paling sulit adalah menulis pendahuluan, saya akan menyiapkan itu. Bagaimana menulis pendahuluan. Sehingga kemudian akhirnya itu tadi sekaligus terselesaikannya skripsi, tesis, disertasi, dan siap submit artikel untuk jurnal. Bagus. Begitulah saudara-saudara, para penggemar suyanto.id, bincang-bincang kita mengenai skripsi, tesis, dan disertasi. Dan sudah disimpulkan oleh tamu kita, Bapak Profesor Dr. Ali Sauhah. Terima kasih atas kebersamaannya dengan suyanto.id, Pak Ali. Mudah-mudahan minggu depan kita ketemu lagi. Salam sehat dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Mudah-mudahan itu kita dilindungi oleh Allah SWT. Amin.